Monggo Bu Yayu. Mulai saja Bu Yayu. Oh nggih, nyon sewu niki wau error. Oh gitu ya. Nggih. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sejahtera dan sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memasuki ibadah Minggu 8 Agustus 2021 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bintoro SSI dengan tema Hidup sebagai Orang Merdeka. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita memulaikan ibadah, kami akan membacakan warta gereja. Yang pertama, telah dilaksanakan pelayanan pertobatan pengakuan dosa atas diri Bapak Ratminto dan Ibu Arta Eka Krisnawati pada hari Jumat tanggal 6 Agustus pada pukul 7 malam bertempat di GKJ Meranggen. Yang kedua, susunan panitia pemanggilan dan penahbisan pendeta ada tertulis di warta gereja. Bapak Ibu bisa membacanya siapa-siapa yang duduk di dalam kepanitiaan tersebut. Dan nanti jam 11 siang ada rapat panitia melalui via Zoom. Warta ketiga, Majelis GKJ Meranggen telah menerima surat permohonan menjadi anggota Jemaat GKJ Meranggen dari Saudara Robertus Didik Septiadi. Warta keempat, ibadah peringatan Hari Kemerdekaan RI Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 7 dan untuk 7 malam. Dan untuk kegiatan PAPD minggu tersebut diliburkan. Warta kelima, akan dilayankan ibadah perjamuan kudus untuk induk hari Minggu tanggal 22 Agustus pukul 8 pagi, sedangkan di Pepantan Bumi Rejo Minggu tanggal 29 Agustus pukul 7 pagi, dan di Pepantan Bumi Rejo akan dilayankan baptis dewasa dan sidi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta SSI. Untuk persiapan perjamuan kudus, dimohon warga jemaat mempersiapkan diri dalam pendadaran di kelompok masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada ralat bagi warga jemaat yang isolasi mandiri, berkat dukungan dan doa Bapak, Ibu, Saudara, bahwa keluarga putri Bapak Toto, Ibu Justinus, Ibu Bapak Ganang, dan Ibu Eping sudah sehat dan beraktivitas kembali. Dan untuk Bapak Yudi, putra Bapak Yudo, dan keluarga Bapak Ibu Agung dari kelompok Daniel yang saat ini menjalani isolasi mandiri, mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan senantiasa memberkati dalam kesehatan dan segera beraktivitas kembali. Dan ralat untuk persembahan kelompok Daud, di warta tertulis total 1.827.000, yang benar totalnya adalah 1.992.000. Demikian warta gereja pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.
dan yang lainnya bisa dibaca di warta gereja yang sudah dibagikan. Marilah kita mulaikan ibadah pagi ini dengan diawali saat teduh. Dipersilahkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat GKJ Meranggen yang sangat dicintai oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah daring ini dengan sebuah pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang tertegun. Datanglah segera, datang padanya, kasih-Nya tak ada batasnya. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu memimpinmu dalam suka duka hidupmu. Bersyukurlah kepadanya atas kasih karunia-Nya yang dilimpahkan Tuhan padamu. Dengarlah panggilan Tuhanmu, dengarlah panggilan Tuhanmu. Jemaat yang terkasih, hidup merdeka dari dosa sudah semestinya ada di setiap hati kita. Namun kenyataan memang tak seindah apa yang diharapkan. Kita selalu saja jatuh dalam dosa. Kita selalu saja berlumuran dosa. Kapan kita bisa merdeka dari dosa? Mari jemaat yang terkasih, bersama-sama menghadap Tuhan dan memohon ampunan-Nya atas setiap dosa yang kita perbuat. Mari kita berdoa secara pribadi, memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan, di pagi hari Minggu yang
indah ini ya Bapa. Kami merasa manusia lemah ya Bapa, manusia yang tidak berdaya atas belenggu dosa. Kiranya dengan kasih karunia Tuhan dan uluran tangan kasih Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuhan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kasih-Nya pada kita tak terkatakan lagi, meskipun kita berlumuran dosa.
Ia tetap Allah yang sempurna dan tetap menolong kita asal kita mau hidup di dalamnya. Berita anugerah untuk kita hari ini terambil dari Yohanes 17 ayatnya ke-17, ayatnya ke-22 sampai ke-23 yang demikian. Yohanes 17 ayatnya ke-22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 200. Ayatnya yang pertama, ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak Ibu jemaat yang senantiasa dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberikan berkat kepada kita yang tak terhitung nilainya, maka kita pun patut mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sabda kebenaran Tuhan, dasar kita berpersembahan pada pagi hari ini, terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan kedua.
Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya. Tolongannya besar seluas dunia. Mari Bapak Ibu, kita haturkan persembahan di dalam doa. Kembali dengan penuh rasa hormat kami menghampiri tahta kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas perkenan Bapa, walaupun kami melaksanakan ibadah dengan cara daring ataupun Zoom. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi rasa bersyukur kami ya Bapa. Kami menyadari Bapa, begitu besar kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami yang tiada hentinya. Pada pagi hari ini Bapa, di tengah ibadah kami sudah mengumpulkan persembahan. Inilah wujud ungkapan syukur kami Bapa yang dapat kami haturkan kepadamu. Kami merasa bahwa persembahan yang kami haturkan tidak imbang dengan kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Bapa berkenan menerima, menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak kami pergunakan untuk kegiatan gerejawi kami, terkhusus di GKJ Meranggen. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, apabila di dalam persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Bila sebentar kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami terkasih, Bapak Pendeta Bintoro. Kiranya Bapak buka hati kami satu-satu, agar kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu. Bapak berkenan memberkati kepada Bapak Pendeta Bintoro, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut kehendak-Mu. Ibadah awal, pertengahan, hingga akhirnya ini kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat selalu dan merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 6
ayat 35 kemudian disambung 41 sampai dengan 51. Demikian sabda Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Yang berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GKJ Meranggen dan juga mungkin para simpatisan, para tamu yang ikut beribadah daring pada pagi hari ini. Judulnya adalah Hidup sebagai Orang Merdeka. Atau lebih tepatnya, hiduplah sebagai orang yang telah dimerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata kunci merdeka. Hal ini berkaitan dengan bulan ini, yaitu jangan dilupakan, dan bagi bangsa Indonesia tentu tidak dilupakan bahwa ini adalah hari atau bulan di mana kita memperingati perayaan besar kemerdekaan negara Indonesia yang kita cintai. Seandainya tidak pandemi, tentu sudah bingar-bingar, lomba-lomba, teriakan, kegembiraan yang menjadikan suasana di seluruh negeri, di kampung-kampung atas lomba-lomba itu tentu terdengar. Tetapi karena pandemi dan kita harus mengikuti prokes kesehatan, maka hal itu memang tidak kita dengar. Namun satu hal, kemerdekaan itu tetap diisi dan semangat mengisi kemerdekaan tetap ada di seluruh negeri ini, utamanya dalam mengibarkan bendera. Tetapi ada satu pertanyaan. Bukan hanya sekedar mengibarkan bendera,
bukan hanya sekedar memperingati, karena kemerdekaan itu sudah kita dapat. Lalu kita yang sudah dimerdekakan oleh pejuang-pejuang kita, akan mengisi apa? Itu yang menjadi pertanyaan penting. Tentu jawaban simpel yang sering kita dengar yaitu menjadi anak negeri atau menjadi warga negara yang baik. Dan itu sudah pasti. Lalu menjadi warga yang baik bagaimana? Jadilah teladan dalam hal perbuatan-perbuatan baik dalam keluarga, bermasyarakat, di RT, RW. Kita menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negeri ini. Menunaikan tugas pekerjaan kita sebagai suami yang mencukupi keluarganya, seorang istri yang tentu turut bertanggung jawab juga mengasuh putra-putri dan juga mendampingi dengan penuh kasih suami yang dikasihinya dan putra-putrinya. Menjadi orang baik, berguna bagi negeri, berguna bagi lingkup kecil, tetangga, kanan kiri, adalah hal sederhana yang dapat dilakukan sebagai orang yang merasakan kemerdekaan. Tetapi sebenarnya yang lebih penting, kita ini mau mengisi apa? Ini adalah hasil perjuangan, penuh pengorbanan dari para pejuang, pahlawan pendahulu negeri ini yang sudah membebaskan dari tangan penjajah, dan kita ini sudah hidup merdeka. Maka kata kunci yang kedua yang penting, janganlah dilupakan bahwa kemerdekaan yang sudah kita nikmati ini adalah hasil pengorbanan para pejuang pendahulu kita yang sudah berkorban nyawa, darah untuk kemerdekaan yang sudah kita nikmati saat ini. Maka tentu mempergunakan kemerdekaan sebaik-baiknya, meneruskannya, menjagai, itu kewajiban kita. Itu bicara soal negeri. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, lantas apa kaitannya dengan Tuhan Yesus? Dan kaitannya dengan Yohanes 6 ayat 35 disambung 41 sampai 51. Janganlah dilupakan bahwa kita ini juga orang-orang yang dikasih oleh Tuhan yang dulu hidup dalam perhambaan dosa. Dan kehidupan kita akan menuju kebinasaan. Tetapi karena Kristus yang sudah berjuang melawan maut dengan kesengsaraan, hinaan, cacian, ludahan, bahkan nyawanya dikorbankan untuk kemerdekaan kita. Maka tentu hal yang penting, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, tentu jawabnya tidak merdeka dalam arti yang sempit. Merdeka sudah diampuni dosanya, lantas kita merdeka seenaknya, berbuat dosa lagi, berbuat dosa seenaknya, menjauh dari ibadah, tidak ingat lagi, terlebih di masa daring ini, tidak kelihatan
tidak hadir beberapa kali, beberapa puluh kali. Apakah mau mengisi kemerdekaan seperti itu? Presiden Soekarno pernah mengungkapkan satu kalimat, jangan lupakan jas merah. Artinya adalah jangan dilupakan sejarah. Sejarah kita sebagai orang Kristen adalah hasil dari pengorbanan Kristus. Darah yang keluar, tubuh yang terkoyak. Itulah sejarah kita bisa merdeka. Dimerdekakan dari hamba dosa. Dan kita yang sudah dimerdekakan tentu harus mengisinya dengan baik. Tidak seenaknya begitu saja. Karena kemerdekaan kita adalah hasil darah tubuh yang sudah dikorbankan, bahkan nyawa untuk kita. Dan kita sudah merdeka, tidak menjadi hamba dosa lagi. Maka yang terpenting, kita akan mengisi apa? Yang pertama tentu ungkapan syukur. Ungkapan syukur tidak harus berupa uang, tetapi bisa dengan wujud rasa bakti kita. Ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah membebaskan kita, maka kita dekat kepada Dia. Dalam Injil Yohanes 6 dikatakan di sana, akulah roti kehidupan. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa dekat dan percaya dan terus membangun sebuah kedekatan dengan Kristus. Ungkapan syukur, tentu ungkapan syukur yang lebih ke arah berbakti kepada Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Yang kedua, saudaraku, tentu sebagaimana kita bersyukur sudah dimerdekakan oleh pejuang kita, pahlawan kemerdekaan RI, maka Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, maka sudah barang tentu. Mari kita wujudkan sebuah kehidupan yang baik. Kehidupan yang penuh tanggung jawab iman kepada Tuhan. Apa itu wujudnya? Sebagai anak, wujudkanlah rasa syukur itu dengan tanggung jawab dalam belajar, tanggung jawab dalam pergaulan, tanggung jawab di dalam posisi sebagai anak yang tentu mengasihi, menghormati kepada kedua orang tua. Sebagai anak juga turut serta dalam menjagai keharmonisan sebuah keluarga. Sebagai seorang ayah, sudah barang tentu menjadi ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab, ayah yang senantiasa mengasihi, menyayangi istri dan anaknya, dan senantiasa mengingatkan keluarganya jika mereka menjauh dari Tuhan. Ayah yang mencukupi kebutuhan keluarganya dalam lingkup kecil semacam itulah sebuah kemerdekaan bisa diungkapkan dengan penuh syukur. Dan tentu sebagai seorang istri, menjagai keutuhan rumah tangganya, mengasihi suami, mengasihi anak-anaknya dengan penuh kasih, dan senantiasa mengingatkan kepada anaknya atau suaminya jika sudah beberapa kali tidak datang kepada Tuhan,
sebagai orang tua juga tidak mengajari memberi teladan dalam hal doa, sehingga anak-anaknya pun juga mengaca pada orang tuanya yang malas, yang tidak pernah berdoa. Dalam lingkup contoh yang kecil keluarga, itulah kita bisa mengisi sebuah hidup yang bermakna, di mana hidup yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sudahkah itu dalam hidup saudara dan hidup keluarga saudara? Saling mengingatkan, saling menopang, saling mendoakan, dan senantiasa satu dengan yang lainnya terus menjagai kasih sayang itu. Karena dalam Injil Yohanes 6, terutama ayat yang ke-51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makan roti hidup dari Tuhan. Itu artinya kata makan sebuah kebutuhan. Secara fisik, gambaran makan tentulah pagi, siang, sore. Artinya setiap hari terus ada hubungan yang intens, hubungan yang indah, hubungan yang tentu menyehatkan sebagaimana kita makan. Dalam hal doa, dalam hal persekutuan, ibadah, pelayanan. Jika seorang istri melalaikannya itu, jika seorang ayah melalaikannya itu, tidak mengingatkan keluarganya, maka belum bisa dikatakan mengisi kemerdekaan yang baik. Sudahkah hidup kita benar-benar hidup yang baik, hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Hanya saudara yang tahu. Maka mari kita kembali diingatkan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, perhambaan, dan dapatkan hidup kekal. Sudahkah kita menjaganya? Tuhan memberkati hidup kita dalam upaya untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang senantiasa mengasihi kami, memberikan kekuatan untuk setiap kami, agar kami senantiasa merasa diberkati setiap hari. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang merdeka, kami adalah orang-orang yang merdeka dari belenggu dosa, yang telah dimerdekakan, dan siap untuk senantiasa memerdekakan juga orang-orang yang ada di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan, satu minggu ini kami boleh menjalani ibadah kami yang sejati dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh berkarya layan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami. Tuhan telah juga memberikan kesempatan kepada kami untuk senantiasa hidup sebagai orang yang merdeka, hidup dengan senantiasa untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pagi ini kami sungguh bersyukur firman yang luar biasa yang boleh kami terima dari Bapak Pendeta kami, mengingatkan kami sebagai masyarakat di bangsa dan negara Indonesia ini untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara kami sendiri-sendiri. Asalkan cara itu adalah cara yang seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami satu minggu ini. Dan bersama-sama di hari ini, kami sujud menghadap tahta-Mu yang kudus, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, sebagai manusia yang senantiasa memohon pertolongan, yang memohon kekuatan dari Engkau. Terkhusus hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, maupun dalam pemulihan kesehatan, maupun eyang-eyang kami, orang tua kami yang dalam usia lanjut. Hari ini kami berdoa untuk Ibu Cici, Bapak Sukohadi, Bapak Jamari, Ibu Christine Usadani, Ibu Kartina, Bapak Bambang Soeharto, Ibu Martini, Ibu Setiono, Bapak Hadi Sutrisno, Bapak Toto Harnanto, Bapak Samuel, Bapak Sukohadi, Eyang Kalipah, Eyang Suwadi, dan Saudara Santi. Kami mohonkan berkat untuk saudara-saudara kami ini, Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa melimpahkan segala sesuatunya, apa yang diperlukan untuk proses kesembuhan yang sedang dijalani saudara-saudara kami ini. Begitu pula kami mohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Kami berdoa untuk Bapak Yudi, putra Bapak Yudo. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Agung di kelompok Daniel dan juga Ibu Muji. Kami mohonkan berkat Tuhan senantiasa turun atas saudara-saudara kami yang sedang berjuang menghadapi virus COVID-19 ini dan sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, dan memberikan semangat untuk melawan virus ini sehingga boleh pulih kembali, mendapat kekuatan, dan mendapat berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya dalam tangan kuasa-Mu. Begitu pula hari ini kami berdoa dalam setiap pergumulan kami. Di dalam kehidupan berkeluarga kami mohonkan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa damai, menjadi keluarga yang menularkan kasih antara orang-orang yang ada di sekitar kami, dan keluarga yang senantiasa membawa berkat dimanapun keluarga kami berada. Kami pun juga berdoa untuk setiap pergumulan, untuk setiap karya layan yang boleh kami lakukan bersama di dalam pekerjaan kami. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan bagi kami yang harus menjalankan pekerjaan ini di kantor atau di tempat kerja kami, maupun kami yang
juga harus WFH, melakukan pekerjaan kami di rumah, juga Tuhan yang senantiasa memberkati. Biarlah melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, membuahkan hasil yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kami. Begitu pula kami yang sedang menjalani studi, juga Tuhan berkati, kiranya apa yang boleh kami pelajari dalam setiap studi kami, boleh membawa bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, juga untuk menyalurkan ilmu yang boleh kami terima untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, bila mana juga kami merindukan, saudara-saudara kami merindukan adanya pasangan hidup, juga Tuhan yang akan senantiasa mempertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang seiman, dan pasangan hidup yang akan senantiasa setia menemani sampai selama-lamanya. Begitu pula saudara-saudara kami yang bergumul akan adanya buah hati, Tuhan juga berkati, Tuhan senantiasa mendengar apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami ini yang merindukan adanya buah hati. Dan juga Tuhan nanti akan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini kami pun berdoa untuk gereja kami tercinta. Komunitas di mana kami boleh bertumbuh, iman kami semakin berkembang di dalam karya layan kami di dunia ini. Kami berdoa untuk GKJ Meranggen dalam setiap program kerja yang akan dilaksanakannya, terkhusus di tahun ini di bulan November nantinya akan dilaksanakan pentabisan pendeta. Tuhan senantiasa memberkati, terkhusus untuk para panitia yang sudah ditunjuk, diberikan mandat tugas dari majelis gereja, dan kiranya boleh senantiasa mengemban tugas ini dengan baik, dan kiranya boleh mewujud nyatakan membuat sebuah acara bagi gereja kami di GKJ Meranggen ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, begitu pula program-program gereja yang lainnya, sarana pemeliharaan iman maupun sarana kesaksian yang boleh senantiasa dilakukan walaupun di tengah masa sulit ini, juga boleh membawa berkat bagi kami. Khusus juga jika nantinya di tanggal 29 Agustus ini akan dilayankan sakramen baptis dan juga sakramen CD, juga Tuhan memberkati, juga Tuhan memakai sakramen ini sebagai langkah awal untuk senantiasa memahami lebih dalam tentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Begitu pula perjamuan kudus yang rencananya akan dilaksanakan besok tanggal 22 Agustus ini untuk di Induk Meranggen dan juga tanggal 29 di Pepantan Bumirejo. Juga Tuhan memberkati memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai sarana kami mengingat pengorbananmu di kayu salib bagi kami, sehingga kami boleh dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan, tak lupa hari ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, khususnya untuk menangani pandemi ini, kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberkati, juga Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami. Biarlah apa yang boleh dilakukan, kebijakan-kebijakan yang diambil, kiranya boleh tepat sasaran untuk menangani pandemi ini, dan kami boleh segera bebas dari pandemi ini, dan hidup kami lebih merdeka lagi daripada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebenarnya masih banyak yang ingin kami haturkan kehadirat-Mu. Akan tetapi karena dosa dan kesalahan kami yang menyelimuti kami tidak bisa menghaturkannya satu persatu.
Oleh karena itu Tuhan, sempurnakanlah doa ini dan doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan dan kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memperbarui iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat dan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat dan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah secara daring pagi hari ini dan undurlah dari ibadah daring ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat 474.
syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mengikuti ibadah Minggu pagi ini. Meskipun ibadah kita masih melalui online atau di rumah kita masing-masing, kita tetap jaga kesehatan. Kami majelis dan warga GKJ Mranggen mengucapkan selamat bergabung kepada para tamu yang mengikuti ibadah pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, ini ada 2 akun yang belum pernah hadir, yaitu akun Hayu P. Paramas. Apakah itu Putri Bu Edi Herdianto? Betul, sudah pernah. Iya, selamat Sudah pernah datang Mbak bergabung. Hayu, selamat bergabung. Sudah pernah bergabung ya. Mana Terima Mbak kasih, Hayu? Bu. Mbak Anin sama Mbak Anin. Iya. Ya, kangen. Loh, Mas Jen. Iya, ya selamat bergabung Mbak Hayu. Iya, Tuhan memberkati. Yang kedua, ini ada 1 akun lagi, EGC. Mas Tian itu. Keluarga siapa nggih, Bu? Mas Tian, Kristian Mas Wibowo, Mas Mbak Dras. Adis. Mbak Adis, Mbak Adis. Oh, nggih, selamat bergabung Mas Tian. Oke. Mana Mas Tian? Nggih, matur nuwun, Gusti berkahi kita semua. Saya kembalikan ke Mas Ardit. Ampun cekap, Bu. Matur nuwun. Nggih. Dipotret dulu. Potret. Potret Pak Wahyu bisa membantu memotret. Mas Adin tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Masa Mas Ardit tidak bisa? Nggak bisa, Pak. Something wrong. Something wrong. Nggih, kalau potret nggih. Monggo diaktifke kameranya. 1, 2. Belum, Pak. 1, 2, 3. Ya. Sekedap. Tombolnya hilang. Tombolnya hilang. Yang slide berikutnya, kalau potret nggih. Berikutnya. 1, 2, 3. Rasa ya. Sampun Bapak Ibu, sugeng Minggu Gusti berkahi. Amin. Mas Jen. Salam sehat semuanya. Amin. Salam waras. Mami, nak teh. Salam sehat, Bapak Ibu semuanya. Selalu semangat. Nyuwun pangapunten, kula tutup untuk semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.